Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligark itu harus bermodalkan punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa sebagai tanda tangan. Singkat kita persingkat saja. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani, kan pernah kejadian. Itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take and give among you. Bicara konteks zaman sekarang, maka yang lagi rame ini namanya GN, Gatot Nurmantio. Jadi Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Jadi komunisme bangkit dengan gaya baru. Nah, saya ingin memulai dulu dari pernyataan itu, Prof. Salim. Ya, begini. Pendapat Prof. Salim bagaimana? Ya, itu kan tergantung tafsiran orang. Apakah kebangkitan itu ditafsirkan dari pernyataan Dr. Ripka Ciptani? Saya bangga sebagai anak PKI dan mengakui dua hal penting. Dia mengakui dia pejabat penting di PDIP di Bandung, Jawa Barat. Dan mengakui bahwa banyak anak PKI yang ada di PDIP. Dia tidak mengancam apa-apa. Jadi ancaman itu. Dan PDIP adalah the ruling party, partai pemenang. Nanti kita bisa menghubungkan dengan Jokowi. Jadi Ripka Ciptani itu tidak mengancam apa-apa. Dia cuma mengatakan, saya bangga sebagai anak PKI, dan di dalam PDIP banyak anak PKI, dan dia adalah tokoh PDIP di Jawa Barat. Nah, itu ditafsirkan orang, atau bisa ditafsirkan orang, bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua artinya PDIP menganggap PKI itu nggak apa-apa. Tapi orang luar punya tafsiran lain. Apa tafsiran orang itu? PKI ada di dalam kekuasaan. Dan kalau mempelajari sejarah, menjelang Gestapo, yang mana sudah Nasakom, itu PKI pintar bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan PKI. Saya ingat betul tahun 64 manifest kebudayaan Manikebu kata PKI itu dibubarkan dan sumber-sumber kami waktu itu teman-teman itu konsep pembubaran dari Nyoto. Nyoto itu dekat sekali pada Bung Karno. Nyoto ini adalah seorang intelektual dan Bung Karno kan suka orang cerdas. Dan Bung Karno melihat bikin pidato Bung Karno juga. Dia penulis pidato Bung Karno. Dan Bung Karno melihat bahwa Nyoto itu perlahan-lahan menjauh dari Aidit, dari PKI. Ada macam-macam penjelasan. Salah satu penjelasan, Nyoto itu ternyata punya pacar di Moskow namanya Rita, orang Yahudi. Jadi bagi PKI itu nggak boleh mengkhianati istri. Itu rule-nya PKI itu dipegang ketat oleh mereka. Nah, jadi Aidit tidak senang kepada Nyoto, Soekarno memanfaatkan. Jadi artinya Nyoto sebagai orang komunis yang menganggap manifest kebudayaan itu anti komunis, itu Manikebu harus dihancurkan. Keputusan dibikin
konsiderannya oleh Nyoto ditandatangani Bung Karno. Itu saya ingat betul. Karena setelah pelarangan itu, orang-orang Manikebu itu, manifest kemudian itu, terkejut. Mereka dituduh kontra revolusi. Mereka cari info. Dan mereka kan banyak dekat dengan tentara. Sebab tentara kan membantu orang-orang yang tidak komunis, melawan komunis. Oke? Mereka dapat informasi itu. Dan menurut saya logis sekali. Logis sekali. Nah, itu adalah model bagaimana orang komunis di dalam kekuasaan menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk kepentingan interese PKI, komunis gitu. Dan itu pada era sekarang justified apa yang dicurigain. Begini, kan kita tidak punya belum punya bukti begitu. Tapi kan orang punya ingatan. Artinya ada track record. Ada track record. Ada lagi yang harus ditambahkan. Setelah Gestapo, Orde Baru itu mendapat dukungan mahasiswa. Saya masih ingat saya aktivis waktu itu dan mendorong-dorong, lama-lama capek lihat Pak Harto sabar menghadapi Bung Karno. Perlahan-lahan, step by step. Nah, orang-orang tokoh-tokoh mahasiswa ini harus dipelajari sejarahnya. Mereka itu adalah kebanyakan anak-anak Masyumi, anak-anak PSI, dan orang-orang Katolik yang sangat anti komunis. Mereka menggunakan hubungan itu. Mungkin Anda pernah baca hubungan baik antara mahasiswa Katolik dengan CSIS, dan di tempat-tempat lain anak-anak Masyumi itu PSI banyak. Mereka banyak berhubungan, memberi info, memberi counsel, dorongan, mau bertindak gitu. Nah, kalau PKI dapat kesempatan yang sama, berada di dalam pemerintahan, apakah mereka bodoh tidak melakukan itu? Ya kan? Jadi orang-orang yang punya ingatan masa lalu curiga, ketakutan, bahwa PKI, anak-anak PKI itu bisa menggunakan kesempatan itu. Tapi ini tidak berarti, ini harus saya tekankan, PKI akan bangkit kembali. Nah, itu sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut. Itu kan organisasi gerakan internasional. Kalau di Uni Soviet saja mereka berkuasa 70 tahun, bubar. Cina berubah dengan satu ucapan Deng Xiaoping yang terkenal. Yang penting bukan kucing berkulit putih atau hitam, yang penting bisa nangkep tikus. Itu kan sudah meninggalkan ideologi komunis. Nah, kenapa di Cina tidak dibubarkan partai komunis? Karena orang Cina ini pinter, belajar dari Uni Soviet. Karena dibubarkan partai komunis di Uni Soviet, Rusia tidak punya alat mengontrol masyarakat. Jadi terjadi pergolakan terus kan. Di Cina tidak. Partai Komunis Cina itu ada, dan itu adalah aparat dari kekuasaan mengontrol rakyat. Sebenarnya bukan ideologinya lagi ya? Bukan ideologi. Karena memang kalau kita ke Cina itu tidak seperti tahun awal-awal 80-an awal atau 90-an awal yang terasa sekali hawa hawa komunisnya. Kalau sekarang kan relatif lebih bebas. Bukan relatif, sangat bebas. Sangat bebas. Orang bolak-balik berbisnis, bisnis trip dan lain sebagainya. Kalau Anda lalu masyarakatnya juga keluar negeri dan lain sebagainya, bebas saja. Anda tahu nggak, anggur merah Prancis terkenal, terbanyak terjual di Beijing. Pemilik mobil Rolls Royce, mobil termewah di dunia, itu kebanyakan di Beijing. Di Beijing. Nggak ada masalah lagi. Ada orang kaya seperti Jack Ma. Dengan bahasa Inggris yang lancar. Dengan kekayaan yang juga. Jadi dari segi itu, Cina bukan lagi dari Cina. Jangan ancaman komunis yang dilihat.
Tapi ancaman Cinanya, ancaman otoritarianisme Cina. Saya lebih melihat ancaman dari penguasaan ekonomi Cina. Ya. Sebab dengan duit, you bisa macam-macam. Dengan komunis, you mau apa? Ya. Lebih banyak pengaruh dari kekuatan yang bersumber dari kekayaan. Artinya mereka mempertahankan Partai Komunis Cina itu karena sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Sebab itu barang kan sudah lama Partai Komunis itu. Ya. Eman-eman kata orang Jawa, kalau dibubarkan, ya, dipakai aja. Nah, dan dipakai masih efektif ternyata. Ya. Uni Soviet tidak berpikir itu, tidak pakai eman-eman, dibubarkan aja. Jadi sekarang mereka nggak kuasa. Ada Partai Komunis di Uni Soviet, di Rusia. Di Rusia itu ada, tapi nggak laku. Nggak laku. Ya. Sama dengan pengalaman saya di Ceko. Kan Ceko kan tadinya komunis. Cekoslowakia dulu. Sekarang kan tidak komunis lagi. Anggota NATO. Pasar bersama Eropa. Saya ketemu ketua Partai Komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang. Saya bilang, "Iya ketua partai." "Iya, Mbak, masih banyak anggotanya, Mbak." "Ya, orang tua," dia bilang. "Anak muda gak tertarik." Itu adalah gambaran dari kemerosotan citra komunis. Oke, jadi apa yang dikatakan Gatot Nurmantio itu sisi mananya yang harus kita aware, kita pahami, kita khawatirkan? Saya kan mengatakan komunisme sebagai ideologi itu sudah mati. Tapi ada fakta sosiologis bahwa keturunan mereka masih ada, dan dalam sejarah perkembangan Indonesia itu banyak korban orang-orang komunis yang dibantai setelah kegagalan Gestapo. Artinya yang dikhawatirkan balas dendam. Iya. Politik balas dendam. Iya, tapi kata itu tidak dipakai oleh siapa? Nurmantio. Iya. Kalau saya tafsiran saya adalah itu. Kalau mereka berpengaruh di kekuasaan dan dia mengidentifikasi orang-orang atau kelompok yang menyebabkan teraniayanya bapak mereka, mereka kan akan pakai tangan kekuasaan. Logika saja. Oke. Nah, itu yang harus dikatakan. Lah, kemudian pula yang jadi harus diperhatikan orang, saya tidak tahu apakah Nurmantio, dia mestinya lebih tahu dari saya. Fenomena bahwa Jokowi itu adalah seseorang yang jadi presiden karena dukungan utamanya datang dari Megawati. Kemudian yang lain-lain ramai-ramai mendukung dia. Sekarang terulang lagi kan. PDIP mendukung anaknya jadi wali kota Solo, mungkin wali kota Medan, lalu semua ikut-ikut ramai di situ. Tapi bukan Jokowi sendiri. He is not that powerful. Nah, because he is not that powerful, maka dia gampang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam PDIP. Nah, yang mungkin juga ada XX anak PKI gitu ya? Bukan mungkin, sudah diakui oleh Ripka Ciptani. Dia pakai apa tidak pengaruh banyak anak-anak PKI itu pandai-pandai dia lah. Logikanya kan dia pakai. Kalau dia nggak pakai itu dia bodoh sendiri. Sebagai contoh, Prof. Salim Zaid ya, misalnya kan terkesan pemerintahan Jokowi ini sangat alergi sama kanan, gerakan kanan. Maka muncullah idiom ya kan, radikalisme, macam-macam, dan bahkan ejekan seperti kadrun dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada orang-orang yang anak PKI dalam inner circle kekuasaan yang berusaha mempengaruhi, kan secara ideologis pasti mereka tidak suka dengan yang kanan kan? Artinya mereka mau singkirkan yang kanan. Begini, agak panjang cerita. I'll try to make it short. Begini ya, Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Saya nggak percaya. He is not that intelligent to be cultivated by the communists.
Dan dia itu sebenarnya jadi presiden karena orang tidak menemukan calon yang mereka sepakati. Oke. Dan dia lagi populer waktu itu pun juga dicurigai popularitasnya di Solo itu benar apa tidak, apa dia sehebat itu. Oke. Tapi kan kemudian Megawati yang menurut Sabam Sirait, itu di buku saya ada itu, dia nggak bisa melawan Prabowo. Waktu itu kan berhadapan Prabowo dengan Megawati. Jadi kata Sabam, sudahlah Mega, kau tidak laku lagi dijual. Itu persis kalimatnya Sabam Sirait. Sabam Sirait, iya. Tiba-tiba hilang. Itulah kalau Anda berusia 77 tahun. Dan yang mewawancarai belum tentu ingat semua juga. Banyak sekali. Jadi Sabam mendorong pilih aja lah Jokowi. Oke. Jokowi itu bukan kader partai. Jadi by accident dia jadi presiden. Ya dia senang aja, siapa sih yang nggak senang jadi presiden? Sudah wali kota, gubernur sebentar jadi presiden. Sebenarnya menurut saya, dengan segala hormat, saya sangat hormat kepada keberanian Pak Jokowi. Dengan segala hormat saya mengatakan ada dua kemungkinan dia jadi presiden. Dia terima jadi presiden. Pertama, memang nggak ada calon waktu itu yang disepakati yang bisa mengalahkan Prabowo. Yang bisa mengalahkan Prabowo. Dan yang kedua, beliau terlalu berani. Besar kemungkinan beliau terlalu berani itu karena dia tidak tahu sejarah politik Indonesia. Terlalu berani dalam konteks apa, Prof? Ya, dia terima jabatan itu. As if everything we can do. Artinya dia apa ya? Sedikit naif gitu ya? Ya, kata yang terbagus adalah naif, meskipun banyak orang nggak mau terima itu. Ini mau jadi presiden dalam pengertian yang seobjektif mungkin kan, memang. Ya, begitu. Jadi saya sayang, kasihan kepada Pak Jokowi karena dia terlalu berani menerima jabatan itu. It's too difficult for him. Even was difficult for Soeharto. Soeharto kan digulingkan. Soekarno digulingkan. Gus Dur tidak bisa berbuat apa-apa. Agak lumayan kan SBY. Bisa 10 tahun pasti. Jalan baik. Nah, tapi Amerika pun bisa kecelakaan mendapat presiden kayak Trump. Luar biasa. Saya sekolah dan tinggal di Amerika 10 tahun. Saya nggak bisa bayangkan Amerika. Prof. Salim ingin mengatakan bahwa sekarang ini Amerika sama Indonesia sedang kecelakaan gitu. Biarlah orang lain menyimpulkan itu. Saya cuma bilang. Saya sebenarnya dari tadi serius banget, Prof. Salim. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Nah, misalnya kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Ada isu seperti itu ya? Jadi saudara sekalian, itu isu itu berhembus kencang, tapi memang tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diklarifikasi. Jadi kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan, tapi tidak berjalan begitu saja sebagai isu. Tapi kembali lagi ke tadi, kita tahu kan the ruling partinya PDIP, dan kita tahu pastinya PDIP banyak pengaruhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi. At least orang menganggap demikian. Lalu juga kita tahu watak PKI masa lalu yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau dia misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan seperti contoh Nyoto tadi yang membubarkan Manikebu. Apakah itu, sekali lagi Prof, apakah itu yang kemudian
performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti-kanan, dengan slogan-slogan ya tadi, radikal, kemudian kadrun, dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah begitu. Dan itu muncul memang bukan sebuah karangan, tapi memang fakta paling tidak sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Nah itu. Saya mohon maaf. Kepada Pak Jokowi dan kepada orang yang melihat seperti yang apa jelaskan itu. Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam. Oke. I don't think he is clever enough to design that kind of policy. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Yang membentuk apa yang disebut interest group. Well, it's not apa sih namanya itu? Oligarki. Oligarki. Oligarki ya. Oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligarki itu harus bermodalkan punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa tanda tangan. Singkat kita persingkat saja. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani, kan pernah kejadian. Itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take and give among you. Jadi ada kepentingannya, saya nggak sebut nama saja, tapi everybody knows. Mr. X, apa kepentingannya? Mr. Z, Mr. B, Mr. Y, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa akomodasi, dan dia merasa nyaman, itu jalan. Misalnya sekarang ada teman menganalisa undang-undang, jenis undang-undang. Dia bisa mengidentifikasi, dan saya tidak perlu mengulang di sini. Oh, ini proyeknya Golkar. Ini proyeknya Gerindra. Ini proyek PDIP. Ini proyek PDIP. Ini proyeknya Surya Paloh gitu ya. Dan macam-macam. Itu punya proyek untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau salah dua dari kepentingan yang mau digolkan, dilegalkan melalui undang-undang, itu mendapat perlawanan dari masyarakat. Dan imbasnya ke Jokowi sendiri yang dia endorsement. Di-endorse atau tidak. Tapi kalau itu berhasil di DPR, menjadi undang-undang, yang akan memikul beban itu adalah Jokowi. Let's say undang-undang yang memperlemah KPK. Kan itu proyek banyak pihak itu. Dan Pak Jokowi mengendorse itu dengan tangannya. Nah, dia jadi sasaran kritik kan sekarang. Salah satu yang menarik kemarin, juru bicara KPK yang dulu kan mengundurkan diri. Febri Diansyah. Dan dengan cepat itu ditafsirkan orang karena Jokowi telah memperlemah KPK. Padahal kembali kepada bahasa Inggris tadi, dia tidak cukup. Itu kan satu tafsiran. Belum tentu benar. Dia mungkin punya kepentingan sendiri. At least kepentingan dia menyenangkan oligark yang mendukung dia, yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult. Sekarang misalnya kembali kepada isu G30 Prof ya. Apa kira-kira relevansinya
ngotot sekali nih, ada pihak yang ingin memutar film G13 PKI. Ya. Tapi di sisi lain, katakanlah kekuasaan ya, itu berusaha membloknya. Ya. Apa yang Anda mau dijelaskan? Iya. Apa keuntungan dan kerugiannya? Begini, Pihak yang mendorong itu, pihak yang ingin memblok itu. yang mau mendorong itu kan ketakutan sejarah dilupakan. Anda jangan lupa, sekarang sedang ada debat yang melibatkan Menteri Pendidikan Makarim, Ya, yang mau menghilangkan sejarah. yang katanya mau menghilangkan pelajaran sejarah. Apa sih kepentingan menghilangkan sejarah? Supaya dosa-dosa masa lalu Anda dihapus. Ya. Kalau Anda glorious di masa lalu, Ya. Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Ya. Karena dengan itu Anda dikenang orang Ya. dengan baik. Ya. Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. Ya. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, jadi yang mau film itu diputar adalah orang yang ingin rakyat tidak lupa. Yang kita lagi melawan lupa. Dan kalau menonton film itu memang ya PKI kiri sangat dirugikan. Ya iyalah. Dan Pak Harto sangat diuntungkan. Ya. Tapi kan tidak itu dengan era reformasi, mungkin itu juga yang menyebabkan Pak Jokowi malas jadinya. Enggak, dia tidak mendapatkan benefit. Tahun lalu Pak Jokowi nonton, jangan lupa itu. Tapi terpaksa kelihatannya itu. Ya, itu tidak penting. Dia terpaksa apa tidak. Sebab dia tahu ada kepentingan yang dibalik film itu diputar. Oke? Nah, yang nggak mau di film itu diputar, yaitu yang tadi, hapuskan sejarah. Karena sejarah itu merugikan kami.